membuat dadar gulung berwarna merah, tapi untuk rasanya sama aja. Hehe, kembali lagi di video keseharian aku. Dan untuk bahan-bahannya kita siapkan dulu. Ada santan sekitar 200 ml, kelapa parut, gula merah, tepung terigu sekitar 100 gram, tepung tapioka 50 gram, dan ada juga garam, tapi garamnya nggak sebanyak itu ya, makanya nanti sedikit-sedikit aja. Dan seharusnya di situ ada pewarna makanan, tapi aku lupa tadi naruhnya di situ. Pertama-tama yang kita buat adalah isian dadar gulungnya dulu. Masukkan gula merah dalam wajan, tambahkan sedikit garam, lalu tambahkan sedikit air dan nyalakan kompornya. Aduk sampai gula merahnya tadi hancur. Dan supaya cepat hancur itu sambil diaduk-aduk, dirasa sudah hancur, kita matikan kompornya. Lalu saring gula merah tadi supaya kotorannya tidak ikut masuk ke dalam makanan. Karena biasanya di dalam gula merah itu ada hitam-hitamnya seperti arang. Setelah disaring, lanjut dimasak lagi dan masukkan parutan kelapa. Jangan lupa sambil diaduk-aduk sampai tekstur kelapa tadi tidak ada airnya, karena kalau masih ada airnya akan mudah basi. Setelah intinya tadi matang, kita lanjut membuat kulit dadar gulungnya. Masukkan tepung terigu dan juga tepung tapioka, tambahkan sedikit garam. Selagi masih kering, diaduk-aduk ya. Menurutku ngaduk waktu masih kering itu efektif banget, bisa tercampur merata. Lanjut masukkan santan sedikit demi sedikit. Kalau kita masukkan santannya sedikit demi sedikit itu kita bisa mengatur kekentalannya. Pokoknya ini ngaduknya sampai benar-benar tidak ada yang bergerindil. Setelah cukup, kita masukkan warna merah. Kenapa aku jadi pakai warna merah? Karena aku nggak punya stok warna hijau. Dan yang aku pakai tadi pewarna makanan ya teman-teman. Setelah warnanya tercampur merata, kita saring dulu ya, supaya nanti kulit dadar gulungnya itu bagus. Karena sekuat apapun kita ngaduk pasti ada tepung yang bergerindil. Pokoknya proses yang ini jangan sampai di skip kalau mau hasil kulit dadar gulungnya cantik dan bagus. Dan ini waktunya cara membuat kulit dadar gulung. Pertama-tama kita olesi teflon dengan minyak. Oh ya, aku hampir lupa dan nggak ke video tadi. Adonan dadar gulungnya aku tambahin sedikit minyak goreng supaya nanti kulitnya itu nggak nempel ke teflon. Pokoknya ikutin caraku seperti di video tadi ya. Ditaruh di teflon lalu diputer-puter. Kalau sudah matang kulit dadar gulungnya tidak lengket. Buat sampai habis adonan. Dan ini hasil kulit dadar gulungku tadi, warnanya tuh cantik banget. Dan waktunya kita gulung-gulung dadar gulungnya. Pokoknya caranya itu cuma dilipat-lipat aja. Lipat belakang ke depan, ke samping dan gulung deh. Dan dadar gulungku hari ini tuh versi jumbo. Pokoknya aku kalau buat apa-apa itu pasti aku buat besar-besar. Pasti kalian tahu alasannya kan? Iya benar, biar cepat selesai. Dan ini hasil masakanku hari ini, dadar gulung warna merah. Siapa di sini yang suka banget sama jajanan yang satu ini? Kalau kalian suka lebih baik bikin sendiri aja supaya hasilnya lebih banyak. Dan waktunya icip-icip lagi. Ini tuh rasanya kenyal manis. Walau pertama kali aku buat tapi rasanya ya lumayan lah. Karena aku nggak mau terlalu tinggi menilai hasilku sendiri. Pokoknya wajib dicoba